Sebagai makhluk sosial, manusia tak akan pernah luput dari kekurangan. Manusia tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan. Meskipun demikian, banyak individu yang sangat menghargai hal-hal yang tampak sempurna atau disebut perfeksionis. Acap kali, individu dengan kecondongan perfeksionis memiliki pikiran atau perilaku yang membebani diri sendiri. Hal itu sebenarnya membuat mereka lebih keras dalam mencapai tujuan. Seorang perfeksionis mengharapkan kesempurnaan dari diri sendiri maupun orang lain berdasarkan standar tertentu yang tidak masuk akal mungkin dan terlalu tinggi. Perfeksionis dengan perilaku ingin menjadi seseorang yang terbaik di bidangnya tentu sangat berbeda. Menjadi yang terbaik di suatu bidang mengerahkan semua kemampuan terbaik yang dimiliki untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan. Seorang perfeksionis adalah orang-orang yang sangat keras atau bisa dikatakan workaholic. Mereka sangat mendambakan kesempurnaan dari setiap hal yang dilakukannya maupun yang dilakukan oleh orang lain. Sayangnya, sifat perfeksionis tidak selalu bisa dianggap sebagai karakter yang positif. Tidak hanya itu, seorang perfeksionis memiliki perasaan takut ditolak atau dikritik orang lain. Ia selalu menuntut dirinya dipuji dan disanjung. Beberapa dari ciri-ciri perfeksionis diantaranya adalah yang pertama, cenderung membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk menyelesaikan tugas atau apapun daripada yang lain. Seorang perfeksionis selalu menginginkan dirinya mendapatkan hasil yang maksimal. Ia ingin hasil yang lebih maksimal, oleh karena itu mengerjakannya dengan waktu yang cenderung lebih lama dari orang lain. Lalu yang kedua, berusaha sempurna di segala hal. Tidak suka mencoba tugas atau aktivitas kecuali merasa dapat menyelesaikannya dengan sempurna. Sebenarnya, berusaha melakukan terbaik adalah sikap yang positif, khususnya dalam bekerja atau berkarir. Lalu yang ketiga, merasa harus menjadi yang terbaik dari orang lain. Dalam mengerjakan segala sesuatu, perfeksionis itu selalu mendorong dirinya mengerjakan sesuatu dengan harapan hasil semaksimal mungkin. Hal itu dilakukan agar ia lebih baik dari orang lain. Lalu yang keempat, tidak cukup atau butuh pengakuan, yaitu tidak cukup hanya merasa sempurna. Perfeksionis juga butuh pengakuan dari orang lain bahwa dirinya memang sempurna. Ia selalu menuntut dirinya diakui dan dipuji orang lain. Yang kelima, kata-kata yang tidak menyenangkan mengenai diri mereka mungkin tidak bisa diterima dengan mudah. Namun, orang yang sekedar memberikan komentar jahat tidak sama dengan orang yang ingin memberi kritik membangun untuk membangun atau membantu kita menjadi lebih baik. Seorang perfeksionis biasanya kesulitan membedakan komentar jahat dan kritik yang membangun, sehingga keduanya sama-sama tidak bisa diterima dengan baik. Jika merasa demikian, mungkin perfeksionis dalam diri sudah memberikan pengaruh buruk terhadap bagaimana kita bersikap dan menanggapi orang lain. Lalu selanjutnya yang keenam adalah seringkali terlalu kritis terhadap orang lain. Meski tidak terlalu suka dikritik, seorang perfeksionis justru senang mengomentari dan menghakimi orang lain, tapi secara berlebihan. Hal ini bisa saja disadari atau didasari keinginannya untuk menjadi yang terbaik. Untuk mewujudkannya, ia berusaha menjatuhkan citra diri orang lain demi mengangkat citra diri sendiri. Lalu yang ketujuh, suka menunda pekerjaan. Sering menunda-nunda untuk melakukan suatu pekerjaan bisa jadi salah satu ciri dari perfeksionis. Hal ini mungkin terjadi karena perfeksionis sangat takut dengan kegagalan. Oleh sebab itu, alih-alih mengerjakan, ia lebih senang untuk menghindari dengan cara menunda pekerjaan tersebut. Namun pemikiran tersebut tentu saja hanya akan menyulitkan diri sendiri. Tidak hanya itu saja, semakin banyak pekerjaan yang diabaikan, semakin banyak pula tumpukan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam satu waktu. Hal ini bisa menyebabkan stres jika tidak segera diatasi atau dituntaskan. Lalu yang selanjutnya, selalu merasa bersalah. Perfeksionis dalam diri bisa menimbulkan pikiran bahwa kesalahan sekecil apapun yang dilakukan adalah bentuk dari kegagalan dalam mengerjakan pekerjaan atau tindakan apapun.
Padahal melakukan kesalahan adalah fitrah sebagai manusia, wajar ada human error. Akibatnya akan sering merasa gagal karena tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan sempurna. Hal tersebut dapat menimbulkan perasaan bersalah terhadap diri sendiri maupun orang lain secara terus bermunculan bahkan berlebihan. Namun jika dibiarkan, tidak akan pernah merasa atau bisa menikmati hidup. Saat perfeksionisme sudah memberikan pengaruh buruk terhadap diri, lebih baik segera cari cara untuk mengatasinya, mengendalikannya. Yaitu diantaranya adalah buat target yang masuk akal sesuai dengan pencapaian-pencapaian kita yang sekiranya bisa kita perhitungkan. Lalu ubah pola pikir atau bahwa kesuksesan tidak harus selalu sempurna tanpa celah. Fokus terhadap proses, tidak hanya pada hasil akhir. Lalu setiap kali merasa cemas dan depresi, tanyakan kepada diri sendiri mengenai target yang sudah dibuat. Maka kita akan membuka ulang dan mengevaluasi diri. Lalu yang selanjutnya, lawan perasaan takut gagal dengan pemikiran seperti apa kemungkinan hal buruk yang mungkin terjadi. Karena kegagalan itu adalah keniscayaan, itu adalah sebuah kepastian. Tidak ada hal di dunia ini yang berhasil tanpa melalui kegagalan. Lalu yang terakhir, yakini bahwa tetap bisa mendapatkan pelajaran dari kesalahan yang terjadi. Yang saya bahas barusan adalah salah satu dari kategori yang kemarin saya bahas tentang overthinking, di mana salah satunya adalah perfeksionis. Dan di sini di konten ini saya jelaskan secara rinci bagaimana tipe-tipe orang perfeksionis yang mungkin melekat pada diri kita sendiri, terutama termasuk saya pribadi, agar bisa menjadi peringatan kepada diri sendiri, agar bisa menjadi hikmah, agar bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.